Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas fisika dasar 2 mengenai gelombang elektromagnetik yang contohnya seperti gelombang cahaya. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama Herni Maya Subanu dari program studi pendidikan fisika kelas A. Pada gelombang cahaya ini ada 3 hal yang akan dipelajari, yaitu yang pertama interferensi. Interferensi itu terjadi ketika 2 gelombang datang bersama pada suatu tempat. Jadi misalnya seperti bertabrakan. Tapi di sini bertabrakan di sini akan saling menguatkan, tapi mungkin juga akan bisa melemahkan. Ada 2 syarat sumber cahaya agar dapat diamati. Yang pertama harus koheren, di mana beda fase harus tetap atau frekuensinya sama. Yang kedua, amplitudo hampir sama. Ada 3 cara yang dilakukan agar koheren, yaitu yang pertama, percobaan Thomas Young tentang interferensi celah ganda Young. Yang kedua, percobaan Fresnel mengenai peristiwa pemantulan dan pembiasan. Yang ketiga, sinar laser. Untuk yang pertama mengenai interferensi celah ganda Young. Ya, di sini awalnya ada sumber cahaya, di sini ada sumber cahaya yang dilewati pada salah satu celah. Yang dilewati pada satu celah di sini akan diberi lagi celah kedua. Nah, celah keduanya itu di bagian sini, maka akan memiliki 2 lubang. Nah, di sini ada 2 lubang, ada lubang 1 dan lubang 2 yang kecil. Lalu akan digetarkan pada bagian ini. Di sini akan digetarkan, maka akan menghasilkan gelombang sendiri-sendiri. Nah, di sini akan terjadi gelombang sendiri-sendiri di sini sehingga ini bisa saling bertabrakan. Nah, ini gelombangnya di sini akan saling bertabrakan. Ada juga satu sumber cahaya atau 2 yang akan diganggu di bagian sini. Jika di sini ada yang terganggu, maka akan terbentuk sebuah layar. Nah, ini adalah layar di sini, di mana layar di sini akan terbentuk ada pola terang dan gelap. Di sini ada pola terang gelap di sini. Pada bagian yang tengah ini sejajar itu adalah terang pusat. Selanjutnya di sini ada rumus yang dibentuk, ada 2, yaitu interferensi maksimum atau terang dan interferensi minimum atau gelap. Di sini rumusnya adalah D sin theta sama dengan N lambda, atau juga D YN per L sama dengan N lambda. D di sini ialah jarak 2 celah. Ya, jarak 2 celahnya ialah yang ini. Jarak 2 celah ini di sini ialah D. Selanjutnya YN jarak terang ke N terhadap terang. Nah, ini ialah jaraknya. Di sini ini ada di bagian sini ini adalah Y1, di sini juga Y1. Di sini juga Y1. Sedangkan yang dari terang ke terang itu ialah Y2. Mungkin jelasnya seperti itu. Sedangkan L adalah jarak celah ke layar. Nah, jarak celah ke layarnya yaitu yang ini. Ini. Di sini ialah L. Di sini untuk rumus minimum, interferensi minimum atau gelap, rumusnya ialah D sin theta sama dengan 2N kurang 1 lambda per 2. Atau juga D kali YN per L sama dengan 2N kurang 1 lambda per 2. Di sini untuk bagian terangnya. Untuk bagian terangnya ada misalnya N adalah misalnya
misalnya n adalah 1, maka d y1 per L sama dengan lambda. Maka y1-nya sama dengan lambda, maka y1-nya sama dengan lambda L per D. Sedangkan untuk misalnya untuk n sama dengan 2, maka y2 sama dengan lambda L per D2 untuk N2 Y2 N-nya sama dengan 2, maka Y2 sama dengan lambda L per D sama dengan 2. Selanjutnya jika untuk N sama dengan 3 juga akan sama. Sedangkan untuk yang gelap, untuk yang bagian gelap, di sini DY1 per L sama dengan 1. 1 di sini misalnya N-nya adalah 1, maka 2 dikali 1 dikurang 1 itu maka hasilnya 1 per 1 per 2 setengah. Setengahnya maka di sini akan didapat rumus Y1 sama dengan lambda L per D seper 2. Mungkin jelasnya seperti itu. Untuk yang jika N-nya 2 juga bisa dibuat sendiri, maka akan mendapatkan rumus yang jelas pula. Untuk selanjutnya ialah jarak antara pita terang dan pita gelap yang berdekatan. Sini ada pita terang di sini. Di sini ada pita terang, ada juga pita gelap yang berdekatan, di mana rumus yang didapat ialah delta Y sama dengan L lambda per 2D. Ya, di sini yang tadi kita sudah turunkan pada bagian yang tadi samping sini yang sudah kita turunkan. Di sini juga ada rumus antara hubungan indeks bias medium dengan delta Y, di mana rumusnya ialah Y1N1 sama dengan Y2N2. Di sini karena Y sama dengan lambda sebanding, maka Y di sini akan berubah. Jadi rumusnya akan seperti ini. Rumus awalnya itu ialah lambda 1 N1 sama dengan lambda 2 N2, tapi karena Y sama dengan lambda sebanding, maka rumus yang didapat ialah ini. Untuk N1 sama dengan indeks bias medium 1 dan N2 sama dengan indeks bias medium 2. Selanjutnya ialah kedua, difraksi celah tunggal. Difraksi adalah gelombang yang mengalami pembelokan atau lenturan karena adanya celah. Celah di sini ialah celah tunggal. Nah, ini celah di sini ialah celah tunggal yang ini. Di sini ada rumus yang didapat yaitu D sin theta sama dengan N lambda atau DYN per L sama dengan N lambda, D sama dengan 1 per N. Ya, di sini N di sini ialah kisi. Kisi di mana sebuah kotak yang jika memiliki gambaran kisi-kisi seperti ini, maka cahaya yang masuk pun akan semakin besar. Semakin besar karena N di sini semakin banyak. Jika kisi yang di sini semakin banyak, maka nilai Y yang di sini akan semakin besar atau lebar. Di sini untuk D celahnya yaitu yang ini. D ini di sini yang D, di sini Y1 dan juga Y1 dan juga terang pusat. Di sini ada dua rumus. Ada beberapa rumus, yaitu yang pertama tentang orde maksimum. Orde maksimum di sini rumusnya ialah sin theta sama dengan 1, D sin theta sama dengan N lambda, dipindah ruaskan D sama dengan N lambda, N sama dengan D per lambda. Untuk orde maksimumnya ialah N lebih kecil sama dengan D per lambda.
Jadi misalnya D per lambdanya ialah 3,8, maka N atau order maksimumnya ialah 3. Selanjutnya untuk jika D per lambdanya 3,9, maka N atau order maksimumnya juga tetap 3. Di sini juga ada kriteria Rayleigh, di mana delta M di sini ialah resolusi minimum. Nah, di sini resolusi minimumnya nilai ketetapannya yaitu 1,22 lambda per D. D di sini ialah diameter bukan alat optik. Selanjutnya di bawah juga ada rumus delta. Di bawah juga ada rumus delta theta M sama dengan tangen theta M sama dengan dm per L. Di mana di sini didapat dm karena dm di sini adalah daya urai alat optik. Jadi ditambah dm di sini karena telah dipisahkan dengan sudut resolusi minimum, sehingga mendapatkan rumus dm per L sama dengan 1,22 lambda per D. Selanjutnya ialah 3 polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar cahaya. Ada 4 cara memperoleh cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolarisasi, yaitu yang pertama penyerapan selektif, yang kedua pemantulan, yang ketiga pembiasan ganda, dan yang keempat hamburan. Di sini untuk yang penyerapan selektif. Nah, di sini penyerapan selektif. Di sini ada polarisator dan juga analisator. Untuk jadi di cahaya yang tidak terpolarisator akan berputar ke segala arah. Nah, di sini akan berputar ke segala arah. Itu akan mengarahkan jadi polarisator terbelah. Nah, di sini akan terbelah. Di sini sudah berputar ke segala arah, maka di sini akan terbelah. Jadi yang bisa melewati cahaya tersebut cuma yang tegak lurus. Yang tegak lurus saja, ini saja yang bisa lewat. Di sini saja yang bisa lewat. Sedangkan yang lain itu cuma akan diserap doang. Untuk analisator di sini berfungsi untuk mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya. Jika di sini garis miring yang ini, di sini analisatornya sudah garis miring, maka cahaya yang tadinya tegak lurus di sini harus diurai menjadi cos yang bisa dilewati. Ya, di sini akan menjadi cos yang bisa dilewati di bagian sini, sehingga dari situ akan menghasilkan hukum malus, di mana yang tadinya di sini ialah I1, ini ialah I0, dan juga ini ialah I2. Di mana rumusnya ialah I1 sama dengan 1/2 I0. Di sini 1/2 karena di sini tadi sudah terbelah bagi 2. Sedangkan di sini untuk I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Nah, di sini karena di sini sudah terbentuk cos sehingga didapat rumus seperti itu. Mungkin jelasnya seperti itu. Selanjutnya ialah polarisasi dengan pemantulan. Ternyata dalam percobaan dilakukan oleh Malus menyatakan cahaya menjadi terpolarisasi akibat pemantulan kaca jendela dan permukaan air. Di sini ada pemantulan. Misalnya ada cahaya menuju bidang batas antara dua medium, maka sebagian cahaya akan dipantulkan. Contohnya kita mempunyai kaca atau permukaan air yang dikasih cahaya sinar datang. Nah, ini misalnya sinar datang menuju bidang batas. Nah, ini menuju bidang batas, akan sini menuju bidang batas antara dua medium. Ini medium 1 dan medium 2. Misalnya medium 1 dan 2 ini adalah udara dengan kaca atau udara dengan air.
dia akan dibiaskan, tapi juga ada yang dipantulkan. Nah, di sini akan terjadi pembiasan di sini dan juga akan dipantulkan. Sinar pantul inilah yang disebut dengan terpolarisasi sempurna. Nah, di sini juga terbentuk sudut Brewster dan juga sudut bias. Nah, ini sudut Brewsternya, ini sudut biasnya di sini. Mungkin jelasnya seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada terbentuk rumus. Nah, untuk rumus di sini ialah sudut datang. Ini di sinilah sudut di sini adalah sudut datang dan juga di sini ialah sudut pantul. Jadi yang sudut pantul sama sudut bias, nah ini pantul sama bias yang ini akan membentuk sudut 90 derajat. Di sini terbentuk sudut 90 derajat, sedangkan yang tegak lurus ini itu kan setengah, jadi sudut yang didapat ialah 180 derajat. Sehingga rumusnya ialah theta B sama dengan 90 derajat tambah theta kuadrat sama dengan 180 derajat. Theta kuadrat sama dengan 90 kurang theta B dipindah ruaskan menjadi sin theta kuadrat sama dengan sin 90 kurang theta B sin theta 2 sama dengan cos B. Ada juga rumus Nelius di mana N1 sin theta B sama dengan N2 sin theta 2. Atau juga N1 sin theta B sama dengan N2 cos theta B. Sin per cos akan menghasilkan tangen theta B sama dengan N2 per N1. Ada juga sudut kritis atau IK. N1 ada rumusnya di sini yaitu N1 sin IK sama dengan N2 sin 90 derajat. Nah, di sini kan tadi terbentuknya seperti ini. Jadi di sini N1 lebih besar N2. Di sini akan terjadi jika N1-nya di sini tadi kan di sini sama yang ini, maka N1 di bagian sini akan lebih besar dengan N2 yang di bagian sini atau di pembiasannya, maka akan didapat rumus sin IK sama dengan N2 per N1. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini rumusnya seperti ini. Mungkin jelasnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu dalam suatu percobaan celah ganda Young, jarak pisah Y. Nah, ini jarak di sini dinyatakan dengan Y, dimisalkan dengan Y. Antara pita terang ke 1 terang pusat ialah 0,0224 meter. Ketika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 4.800 Armstrong. Tentukan jarak pisah Y ketika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 6.100 Armstrong. Ya, di sini kita menggunakan penyelesaian menggunakan rumus pita terang. Di sini rumus pita terangnya ialah D sin theta sama dengan N lambda. Di sini karena tidak didapat sudutnya, maka rumus yang kita pakai ialah dy per L sama dengan N lambda. dy 1 per L sama dengan 1 lambda. Ya, di sini untuk y1 sama dengan untuk N-nya itu sudah 1 karena tadi soal sudah dikatakan terang pita ke 1. Nah, itu N-nya ialah terang pita ke 1, sehingga di sini 1 lambda. Maka tinggal dimasukkan nilainya saja. D sama D kali dengan Y1 nilainya tadi kan 0,024 per dengan L di sini tidak diketahui sama dengan 1 lambda di sini ialah 4.800 Armstrong kali 10 pangkat min 10. Nah, 10 pangkat min 10 ini karena sudah dihental dari Armstrong ke meter. Selanjutnya untuk D per L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, sedangkan tadi untuk di soal disuruh untuk mencari jarak pisah Y. Nah, di sini
disuruh mencari jarak, maka rumusnya yang kita gunakan juga tetap sama, dy1 per L sama dengan 1 lambda, karena tetap juga di sini adalah terang ke 1. Maka di sini d per L tadi sudah diketahui, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5, maka tinggal dimasukkan saja, sama dengan, nah lambda di sini ialah 6100 Armstrong kali 10 pangkat min 10 sama juga karena sudah dihantar, maka Y1 nya ialah 0,0305 meter. Mungkin jelasnya seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan kali ini. I love pieces, I love peace. Terima kasih.